Chapter 116. Terjebak Cinta Perjodohan. Setelah rapat selesai tepat pukul 1.30 siang, Faris dan Aleta langsung bergegas pergi. Faris memilih untuk pergi ke sebuah restoran yang biasa dia datangi di Amerika. Sampainya di restoran itu, Faris langsung memesan makanan untuk dia dan juga untuk Aleta karena Aleta tidak mau untuk memesan makanannya. Tidak berapa lama akhirnya makanan pun datang dan Faris langsung makan karena dia sudah sangat lapar, sedangkan Aleta dia hanya terdiam. "Ayo makan," kata Faris. "Aku nggak lapar," jawab Aleta. "Kamu nggak lapar apa nggak mau makan?" tanya Faris sambil menatap Aleta yang berada di sampingnya. "Aku nggak mau makan," jawab Aleta tanpa menatap Faris. "Aleta, jangan kamu berharap aku akan merayumu atau membujukmu untuk makan, karena aku bukan tipe laki-laki seperti itu," kata Faris dengan tatapan dinginnya. "Siapa juga yang mau dirayu dan dibujuk sama laki-laki brengsek kayak kamu," kata Aleta sedikit keras sehingga membuat beberapa orang yang ada di dekat mereka langsung menoleh ke arah mereka. "Jangan buat aku marah. Kamu belum tahu aku yang sebenarnya," bisik Faris di telinga Aleta yang membuat bulu kuduk Aleta langsung berdiri. Setelah itu Faris langsung makan tanpa menghiraukan Aleta yang juga sudah meraih makanan yang ada di depannya. Mereka makan tanpa ada yang bersuara, hanya ada suara orang yang berada di sekeliling mereka. Selesai makan Faris langsung membayar makanan mereka kemudian keluar dan diikuti Aleta di belakangnya dengan ekspresi yang sangat kesal. Faris melajukan mobilnya menuju hotel tempat dia menginap. Sampai di depan hotel, Aleta melangkah masuk mengikuti Faris sambil menunduk. Dia tidak sanggup untuk melihat tempat parkiran di hotel itu, karena di parkiran itulah tempat dia menangis menahan sakit atas perbuatan Faris beberapa tahun yang lalu. Aleta melangkah sambil menunduk dan sesekali memejamkan matanya, sampai tanpa dia sadari dia menabrak Faris dari belakang dan membuat Faris kaget dan bingung melihat tingkah Aleta yang aneh. "Kamu kenapa?" tanya Faris setelah berbalik menghadap Aleta di belakangnya. "Aku sangat membencimu," jawab Aleta dan langsung berlari menuju kamar Faris dan membuat Faris tambah bingung, karena tadi dia hanya memberitahukan nomor kamarnya untuk Aleta, tapi dia melihat Aleta sudah sangat hafal dengan hotel itu. Sampainya di depan pintu kamar, Aleta berdiri menunggu Faris dengan ekspresi aneh seperti orang ketakutan, dan Faris yang melihatnya langsung melangkah cepat kemudian membuka pintu dan segera menariknya ke dalam kamar. Sampainya di dalam kamar, Faris langsung mengunci pintu kamar kemudian melangkah ke arah lemari untuk mengambil baju gantinya. Setelah berganti baju dia segera berbalik menatap Aleta yang sedang berdiri di belakangnya sambil menunduk dan memeluk dadanya. "Kamu kenapa? Apa kamu trauma dengan hotel ini?" tanya Faris yang membuat Aleta langsung menatapnya dengan mata terbelalak. "Apa maksud kamu?" tanya Aleta. "Cari tahu, kamu seperti orang yang ketakutan. Apa kamu pernah di-booking di hotel ini?" tanya Faris yang membuat Aleta geram dan langsung menamparnya. "Plak, dasar laki-laki brengsek. Tidak tahu malu," kata Aleta dengan berlinang air mata. "Mengapa kamu menamparku?" tanya Faris sedikit keras sambil memegang tamparan itu tidak seberapa dengan perbuatanmu terhadapku," jawab Aleta yang membuat Faris makin bingung. "Apa? Kamu bingung? Atau kamu pura-pura bingung?" tanya Aleta. "Apa-apaan kamu? Apa kamu sudah gila?" tanya Faris kesal. "Ya aku sudah gila, dan aku ingin membunuh laki-laki brengsek kayak kamu," jawab Aleta sambil menghapus air mata yang sudah mengalir di pipinya dengan tangannya. "Jaga ucapan dan sikap kamu. Aku baru mengenalmu dan kamu sudah berani seperti ini padaku," kata Faris. "Kamu tidak perlu mengajariku untuk menjaga perkataan dan sikapku, karena laki-laki sepertimu tidak pantas untuk dihargai," ketus Aleta. "Kamu memang perempuan yang tidak tahu berterima kasih. Kalau aku tidak mengingat budi baik nenek kamu dan janjiku padanya untuk menolongmu, aku akan melemparmu ke jalanan sana," kata Faris emosi. "Budi baik nenekku tidak pantas untuk laki-laki brengsek yang sudah menghancurkan hidup cucunya," kata Aleta dengan suara bergetar karena menangis dan hendak melangkah tapi ditahan oleh Faris. "Apa maksud kamu berkata seperti itu?" tanya Faris sambil memegang erat lengan Aleta yang sudah terisak itu. Dengan emosi yang menggebu,
Aleta berbalik dan langsung menggigit tangan Faris dengan kencangnya. Karena merasa sakit oleh gigitan Aleta, Faris langsung mendorong Aleta dan membuatnya langsung terjatuh ke lantai. Kamu jahat. Hiks hiks hiks, teriak Aleta sambil menangis dan membuat Faris jadi merasa bersalah. Faris sangat bingung dengan dirinya sendiri karena dia adalah orang yang tidak gampang luluh dengan tangisan seorang wanita. Tapi di saat melihat Aleta menangis, dia merasa bersalah dan tidak tega. Akhirnya Faris memilih untuk membantu Aleta untuk bangun tapi tangannya malah dikebas oleh Aleta dengan kasar. Dengan menarik nafas panjang Faris mencoba menenangkan dirinya dan kembali mendekati Aleta. Tapi tiba-tiba ada suara ketukan pintu dari arah luar. Faris yang masih berdiri di depan Aleta langsung melangkah menuju pintu karena ketukan pintu tidak berhenti. Setelah Faris membuka pintu, dia melihat seorang pelayan hotel sedang berdiri di depan pintu sambil membawa 2 botol air mineral yang dipesan Faris tadi. "Maaf tuan, saya mengganggu," kata karyawan hotel itu. "Nggak apa-apa," kata Faris sambil mengambil 2 botol air mineral dari tangan wanita itu. Setelah itu Faris berbalik dan hendak menutup pintu. Tapi tiba-tiba dia langsung kaget dengan suara karyawan hotel itu yang memanggil nama orang yang selama ini dia cari. "Intan?" teriak wanita itu. Mendengar nama itu Faris langsung berbalik menghadap wanita itu sambil bertanya, "Siapa?" tanya Faris dengan tatapan cari tahu. "Intan, dia Intan? Aku mengenalnya," jawab wanita itu. "Dia Aleta bukan Intan," kata Faris. "Iya, namanya Aleta Intan Orlando. Aku mengenalnya karena dia pernah bekerja di sini 3 tahun yang lalu. Aku mengenalnya walaupun dia bekerja hanya semalam di sini. Karena kita berdua satu sip waktu itu." Sedangkan Aleta yang masih terduduk di lantai hanya terdiam sambil menundukkan wajahnya karena dia malu dengan keadaannya yang sedang menangis. Sedangkan Faris dia hanya menatap Aleta dan wanita itu bergantian dengan tatapan yang tidak bisa diartikan karena dia sudah mulai menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Chapter 117. Faris yang sangat bingung dengan sikap Aleta selama ini kepadanya mulai menyadari semuanya di saat mendengar penjelasan dari wanita yang ada di hadapannya itu. "Tuan, aku pergi dulu," kata wanita itu dan hanya dianggukin Faris dengan ekspresi yang tidak bisa diartikan. Setelah wanita itu pergi, dengan segera Faris langsung mengunci pintu kamarnya kemudian berbalik menatap Aleta yang masih terduduk di lantai sambil menangis. Diam-diam Faris memasukkan sebelah tangannya untuk mengambil sesuatu kemudian berkata, "Aleta, ini barangmu yang selama ini aku simpan," kata Faris sambil memegang kalung yang bertulis nama Intan yang baru saja dia ambil dari dalam saku celananya. "Kalung itu bukan punyaku," jawab Aleta tanpa menatap Faris dan masih tetap menunduk. "Bagaimana kamu bisa tahu kalau ini kalung? Sedangkan kamu belum melihatnya sama sekali. Berarti kamu itu Intan yang pernah bersamaku di hotel ini 3 tahun yang lalu," kata Faris sambil terus menatap Aleta. Tanpa menjawab apa-apa Aleta langsung berdiri kemudian meraih tasnya dan hendak pergi dari kamar hotel itu tapi dengan segera dicegah oleh Faris. Faris dengan cepat meraih lengan Aleta sambil berkata, "Mau kemana kamu? Apa ini sudah menjadi kebiasaanmu selalu pergi setelah melakukan hubungan intim dengan para laki-laki?" kata Faris yang membuat Aleta langsung geram. "Kamu pikir aku ini perempuan apa? Aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun selain kamu laki-laki brengsek yang tidak punya hati," kata Aleta sambil menatap Faris dengan tatapan membunuh dan berlinang air mata. "Lepaskan aku. Aku tidak sudi mengikuti laki-laki brengsek sepertimu," teriak Aleta. "Mau dan tidak mau kamu harus tetap bersamaku. Ingat apa yang sudah aku katakan padamu, karena aku tidak pernah main-main dengan ucapanku," kata Faris sambil menatap Aleta dengan tatapan dinginnya. "Aku tidak peduli, lebih baik aku jadi daripada jadi wanita yang tidak punya harga diri karena bersamamu," kata Aleta sambil berusaha melepaskan cengkraman Faris dari lengannya. Faris yang sangat emosi mendengar perkataan Aleta barusan tambah mengencangkan cengkramannya di lengan Aleta dan membuat Aleta sedikit berteriak. Dan tanpa berkata apa-apa Faris dengan kesalnya langsung menarik Aleta dan melemparnya ke arah tempat tidurnya dan membuat Aleta langsung tersungkur ke samping tempat tidur. "Kamu jahat. Dasar bajingan. Aku benci kamu brengsek,"
Teriak Aleta dengan kerasnya kepada Faris yang sudah pergi meninggalkannya di dalam kamar itu. Entah mengapa tapi Faris sangat kesal dan geram di saat mendengar Aleta berkata kalau dia ingin menjadi daripada bersamanya. Faris memilih untuk pergi dan mengunci Aleta di kamar hotel itu dari luar. Faris melangkah menuju garasi dan menaiki mobil yang disewanya itu. Dia melajukan mobilnya menuju sebuah taman yang ada di dekat situ. Dia sangat bingung dengan semua yang terjadi, tapi di sisi lain dia sangat lega karena orang yang dia cari dan selalu mengganggu pikirannya selama ini sudah dia temukan. Tapi dia pun bingung bagaimana harus menghadapi Aleta, apalagi dia tidak bisa untuk merayu wanita sama sekali. Faris duduk di taman itu selama 3 jam, dia ke taman sejak jam 7 tadi, dan sekarang sudah pukul 10 malam. Kemudian Faris memilih untuk pergi dari taman itu menuju bar besar yang sering dia datangi bersama teman-temannya kalau sedang berlibur bersama di Amerika. Sampainya di bar itu Faris langsung memesan minuman. Begitulah Faris kalau dia sedang kesal atau sedang pusing memikirkan sesuatu dia pasti memilih untuk meminum alkohol. Faris duduk di bar itu selama 2 jam dan dia menghabiskan 3 botol anggur. Selama dia berada di bar itu sejak tadi, para pramuria berusaha mendekatinya dan menawarkan diri mereka untuk menemaninya tapi Faris tidak peduli mereka sama sekali. Karena dalam pikirannya hanya ada Aleta yang dia pikirkan, karena merasa kepalanya sudah mulai pusing. Akhirnya Faris memilih untuk segera pergi dari bar itu. Dia masuk ke dalam mobilnya dan langsung mengganti bajunya yang sudah basah dengan keringat dengan pakaian ganti yang dia sediakan di dalam mobil. Faris selalu menyediakan pakaian ganti di dalam mobil karena dia sangat mudah berkeringat. Selesai mengganti baju Faris kemudian melajukan mobil menuju hotel tempatnya menginap. Sampainya di hotel, Faris segera memarkirkan mobilnya di parkiran hotel dan langsung melangkah memasuki lift menuju kamarnya di lantai 2 hotel itu. Sedangkan Aleta yang dikunci di dalam kamar sudah selesai mandi dan berpakaian. Setelah kepergian Faris tadi tidak berapa lama Aleta langsung bergegas mandi dan berpakaian santai. Aleta memilih untuk memakai baju kaos putih yang agak pendek dan celana pendek hitam sebatas pangkal pahanya. Aleta berdiri di depan cermin sambil mengikat rambutnya, dan dia tidak menyadari kalau Faris sudah berdiri di belakangnya karena dia sedang memutar musik di ponsel yang diberikan Reza padanya dengan volume tinggi. Faris yang baru masuk langsung terpana di saat melihat Aleta yang berdiri membelakanginya dengan pakaian yang cukup seksi. Sebagian perut dan pinggul Aleta kelihatan, dan juga sebagian pahanya yang mulus dan sangat putih itu membuat Faris tanpa sadar menatap Aleta dengan tatapan mesumnya. Karena pengaruh mabuk membuat Faris tidak dapat mengendalikan dirinya. Hasrat laki-lakinya mulai muncul. Dia menatap Aleta dari ujung rambut sampai kakinya dengan tatapan mesum dan wajah yang penuh dengan keringat. Faris tidak pernah seperti itu pada wanita lain, dan Aleta adalah wanita pertama yang membuat Faris merasakan nikmatnya bercinta walaupun saat itu dia sedang mabuk sampai tidak bisa berpikir jernih tapi dia sangat menikmatinya. Sampai-sampai dia sering memimpikannya sosok Aleta dan membuat dia selalu mimpi basah. Walaupun dalam mimpi itu Aleta tidak terlalu jelas. Faris tidak dapat menahan hasrat kelaki-lakiannya itu, keringatnya sudah membasahi wajah dan tubuhnya, nafasnya sudah mulai tidak teratur, dan detak jantungnya mulai berpacu dengan kencang karena dia sudah mulai menegang. Chapter 118. Faris sangat terpesona dengan keindahan tubuh Aleta yang berada tepat di hadapannya. Sambil bersandar ke dinding dia menatap Aleta dari ujung rambut sampai ujung kaki tanpa berkedip sama sekali. Dan di saat Faris bersandar ke dinding, baru Aleta tersadar setelah dia melihat Faris melalui cermin. Aleta yang terkejut langsung berbalik menghadap Faris dengan tatapan kaget sambil kedua tangannya masih berada di belakang kepalanya membuat sebagian perutnya terlihat. Aleta yang sudah menghadap Faris tiba-tiba merasa takut di saat melihat ekspresi Faris. Dengan segera dia langsung menurunkan tangannya dan memeluk dadanya sambil melangkah mundur kemudian berkata, "Mengapa kamu menatapku seperti itu?" Tanya Aleta ketakutan tapi tidak dijawab oleh Faris. Aleta sangat takut melihat ekspresi Faris, karena dia sudah trauma dengan apa yang Faris lakukan padanya beberapa tahun yang lalu dalam keadaan mabuk seperti saat ini. "Apa yang mau kamu lakukan?"
Tanya Aleta tambah panik karena Faris sudah melangkah maju mendekatinya. Kamu mau apa? Tanya Aleta ketakutan sambil menahan dada Faris yang sudah berada tepat di hadapannya. Tanpa menjawab apa-apa Faris langsung memeluk Aleta dan dengan begitu rakusnya, Aleta yang terkejut dan semakin ketakutan berusaha untuk mendorong Faris tapi usahanya tidak berhasil karena Faris begitu bertenaga. Lepaskan aku brengsek. Lepaskan aku. Lepaskan. Hiks. 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 Aleta berteriak sambil menangis dan menjambak rambut Faris yang sudah seperti orang kesetanan. Faris yang sudah seperti orang yang kehilangan akal sehat itu tidak menghiraukan tangisan Aleta sama sekali. Malahan dia semakin menggila dan membuat Aleta hampir tidak bisa untuk bernafas. Aleta menangis dengan kencangnya sambil berkata-kata dan mencakar pundak Faris, juga menjambak rambutnya berharap agar Faris merasa sakit dan melepaskannya. Jangan. Jangan lakukan itu. Aku mohon jangan. Aku nggak mau lagi mengandung anak laki-laki brengsek yang tidak bertanggung jawab sepertimu, teriak Aleta sambil menangis dan berusaha menghindar dari Faris yang sudah menarik pakaiannya sampai robek dari badannya. Faris yang sudah menggila karena hasratnya yang semakin memuncak tidak menghiraukan perkataan dan tangisan Aleta, dia terus memaksakan keinginannya yang membuat dia hilang akal, walaupun pundak dan dadanya sudah terluka karena cakaran Aleta tapi dia tidak memperdulikannya. Faris melakukan hal yang pernah dia lakukan untuk yang kedua kalinya terhadap Aleta, dan membuat Aleta tambah menangis karena merasa sangat kecewa dan sakit hati atas perbuatan Faris terhadapnya yang bukan baru sekali dia lakukan. Karena sudah kehabisan tenaga akhirnya Aleta hanya pasrah dan terus menangis sambil menutup matanya. Dan setelah 1 jam lebih akhirnya Faris pun tumbang di samping Aleta. Dan Aleta hanya menutup matanya sejak tadi karena dia tidak ingin melihat wajah Faris karena pengaruh mabuk dan kecapean. Akhirnya Faris langsung terlelap tanpa mengenakan apa-apa, sedangkan Aleta dia menarik selimut dan menutupi dirinya sambil menangis membelakangi Faris yang sedang terlentang di sampingnya. Aleta sangat menyesali dirinya yang sudah 2 kali melakukan hubungan dengan laki-laki yang sama tanpa adanya rasa cinta. Dia merasa seperti perempuan murahan yang selalu ditiduri dengan paksa. Dia menangis sambil memanggil-manggil kedua orang tuanya karena dia sangat merindukan mereka. Aleta tidak tidur sama sekali, dia menangis tanpa henti sampai kedua matanya membengkak, dan tiba-tiba dia dikagetkan dengan suara ketukan pintu dari luar. Dengan segera dia meraih ponselnya dan melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Setelah melihat jam di ponselnya, kemudian Aleta memutuskan untuk bangun karena suara ketukan pintu tidak berhenti, dan di saat dia mau turun dari tempat tidur, dia merasakan sakit di seluruh badannya dan nyeri di bagian bawahnya, dan rasa sakit itu membuat dia semakin kesal dan murka terhadap Faris yang masih terlelap di sampingnya itu. Dengan menahan sakit Aleta turun dari tempat tidur dan langsung masuk ke dalam kamar mandi tanpa menghiraukan suara ketukan pintu yang masih terus berbunyi sejak tadi. Sampai di dalam kamar mandi Aleta kembali menangis di saat melihat dirinya di depan cermin besar yang ada di dalam kamar mandi itu. Dia merasa jijik dengan dirinya sendiri karena dia merasa sudah seperti seorang yang berulang kali ditiduri tanpa cinta dan tanpa komitmen yang jelas. Aleta tidak bisa untuk melawan Faris, tapi dia sudah bertekad untuk tidak ikut bersama Faris ke Indonesia kalau hanya dijadikan penghibur di saat mabuk seperti itu. Sedangkan di luar, orang suruhan Faris memilih untuk menelpon Faris karena dari tadi tidak ada suara dari dalam kamar, dan tinggal 1 jam lagi pesawat yang akan ditumpangi Faris akan berangkat. Faris yang masih terlelap tiba-tiba langsung kaget karena bunyi ponselnya yang berada tepat di samping kepalanya. Faris yang masih belum sadar sepenuhnya segera bangun dan terduduk sambil menggaruk-garuk kepalanya dengan wajah bantalnya. Dan tiba-tiba matanya terbelalak di saat dia melihat dirinya yang tidak mengenakan apa-apa juga tubuhnya terdapat banyak cakaran. Dengan terburu-buru dia menarik selimut untuk menutupi sebagian tubuhnya karena dia mendengar suara supir yang mobilnya ada padanya. Pak Faris, panggil laki-laki itu." "Iya sebentar," jawab Faris dari dalam kamar. Suara Faris dari dalam kamar membuat laki-laki itu hentikan ketukan pintu dan panggilannya, dan juga membuat Aleta yang berada di dalam kamar mandi hampir berhenti bernafas saking tegangnya mendengar suara Faris.
Faris turun dari tempat tidur dan meraih handuk sambil memikirkan dan mengingat kejadian semalam. Diam-diam dia menarik nafas panjang dan membuangnya kasar sambil mencakar rambutnya setelah dia mengingat apa yang sudah terjadi. Faris sangat merasa bersalah terhadap Aleta yang sudah 2 kali dia tiduri, tanpa ada rasa apa-apa. Selain merasa bersalah, dia juga sangat kasihan terhadap Aleta, dan dia sudah bertekad untuk mengikuti keinginan keluarganya yang mau menjodohkan dia dengan Aleta. Faris ingin bertanggung jawab atas semua perbuatannya walaupun dia tidak punya perasaan sama sekali terhadap Aleta, karena dia berpikir orang tuanya juga menikah karena perjodohan tanpa adanya rasa cinta, tapi akhirnya cinta itu datang dengan sendirinya di dalam perjodohan mereka dan mereka hidup bahagia sampai saat ini. Chapter 119. Faris melangkah ke arah pintu dengan hanya memakai handuk putih yang menutup sebagian tubuhnya. Dia membukakan pintu dan melihat ada supir itu yang sedang menunggu sejak tadi. "Maaf tuan, aku mengganggu tidurmu," kata supir. Itu menggunakan bahasa Inggris. "Tidak masalah. Malahan aku yang harus berterima kasih karena kamu mau membangunkanku. Kalau tidak mungkin aku akan terlambat pesawat," jawab Faris. "Kamu tunggu di mobil saja dan tolong bawa sekalian barang-barangku. Ini kuncinya." "Aku mau siap-siap dulu," tambah Faris sambil memberikan kunci mobil kepada supir itu. "Iya tuan, kalau gitu aku ke bawah dulu," jawab supir itu. Setelah supir itu pergi, Faris kembali duduk di samping tempat tidur dan menyesali perbuatannya yang tidak terpuji itu. Sedangkan Aleta yang sudah selesai mandi sedang berpakaian di dalam kamar mandi. Dia memilih untuk berpakaian di dalam kamar mandi karena dia sudah sangat trauma dan takut terhadap Faris. Setelah itu dia keluar dari dalam kamar mandi menuju meja rias dengan handuk di kepalanya tanpa menatap Faris sama sekali. Sedangkan Faris yang masih terduduk di samping ranjang, menatapnya dengan tatapan bersalah sambil menarik nafas panjang dan mengusap kasar wajahnya. Setelah Aleta duduk di depan meja rias, Faris langsung masuk ke dalam kamar mandi dan segera membersihkan dirinya. Selesai mandi dia langsung berpakaian kemudian keluar dari dalam kamar mandi dan menuju meja rias. Karena Aleta sudah selesai berdandan dan sedang membereskan barang-barangnya di atas tempat tidur, setelah sudah rapi, Faris langsung berdiri di depan jendela sambil menatap Aleta yang masih sibuk membereskan semua barang-barangnya dengan tatapan yang penuh rasa bersalah tanpa berkata apa-apa, dan Aleta setelah selesai membereskan semuanya, dia langsung menarik kopernya dan melangkah ke arah pintu tapi dengan segera dicegah langsung oleh Faris. "Mau kemana kamu?" tanya Faris sambil meraih lengan Aleta yang sudah berada di depan pintu. "Lepaskan aku." "Aku mau pergi," jawab Aleta sambil berusaha melepaskan tangan Faris dari lengannya. "Tidak boleh." "Kamu boleh pergi kalau sama aku," tegas Faris. "Apa hak kamu melarangku?" ketus Aleta sambil menatap Faris dengan tatapan kebencian. "Aku berhak atas dirimu, karena kamu punya hutang padaku. Dan aku juga tidak bisa melepaskanmu sebelum 1 bulan ke depan setelah aku tahu kamu hamil atau tidak," tegas Faris. "Karena aku berhak atas anakku kalau seandainya kamu hamil," tambah Faris. "Aku tidak sudi untuk mengandung anak dari laki-laki bejat sepertimu. Kalaupun aku hamil, aku akan menggugurkannya," jawab Aleta yang membuat Faris langsung geram. "Jangan coba-coba kamu melakukan itu kalau kamu masih ingin hidup," ancam Faris dengan tatapan membunuh kepada Aleta, "dan kalau kamu tidak ingin mengikutiku sekarang, aku akan segera melaporkanmu ke pihak yang berwajib dengan laporan penipuan, dan aku akan kembali melihatmu bulan depan untuk memastikan kamu hamil atau tidak," tambah Faris yang membuat Aleta langsung histeris. "Kamu jahat, dasar laki-laki sialan. Aku benci kamu." "Hiks, hiks, hiks," teriak Aleta sambil menangis dan memukul-mukul dada Faris dengan penuh emosi. Faris yang dipukuli hanya diam dan menerima pukulan Aleta terhadapnya. Dia sengaja mengeluarkan kata ancaman karena dia sangat kesal dengan perkataan Aleta tadi, dan dia juga bersikap seperti itu agar Aleta mau ikut dengannya, karena menurut dia lebih baik Aleta mengikutinya daripada tinggal sendiri di negara yang sangat bebas ini. Kemudian tanpa menunggu lama, Faris langsung menarik tangan Aleta juga mengambil semua barang bawaan Aleta dan melangkah keluar dari kamar itu menuju lift.
Sedangkan Aleta yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa terus menangis sambil sesekali menggigit tangan Faris yang terus menariknya itu. Tapi Faris tidak menghiraukannya sama sekali walaupun dia merasa sakit. Sampainya di bawah, Faris langsung membuka pintu mobil dan mendorong Aleta yang masih saja menangis itu untuk masuk dan duduk di bangku bagian belakang. Supir yang sudah duduk di balik kemudi sangat terkejut dan bingung dengan apa yang dia lihat. Tapi dia memilih untuk diam karena dia sudah mengetahui sifat Faris dari papanya Fahri. Karena supir itu termasuk orang kepercayaan Fahri di Amerika dan dia cukup tahu tentang keluarga Fahri termasuk sifat Faris. Setelah Aleta sudah masuk dan duduk, Faris langsung menutup pintunya dan segera memasukkan barang-barang Aleta di bagasi mobil yang juga terdapat barang-barangnya yang sudah dimasukkan supir sejak tadi. Kemudian dia melangkah memutar dan masuk di bangku bagian belakang. Dia memilih duduk di samping Aleta karena dia takut Aleta akan berbuat nekat. Entah mengapa tapi Faris sangat mengkhawatirkan Aleta, dan dia ingin Aleta selalu di sampingnya biar dia bisa menjaganya. Walaupun kenyataannya dia adalah orang yang membuat Aleta menderita dan selalu tersakiti, mobil mereka melaju menuju bandara dengan kecepatan sedang. Di dalam perjalanan tidak ada suara dari mereka bertiga. Hanya ada suara isakan Aleta. Supir yang merasa bingung dengan situasi yang ada hanya sesekali melirik ke belakang melalui kaca spion yang ada di depannya. Aleta yang masih terus menangis memilih untuk menatap ke arah jalan sedangkan Faris, dia memilih untuk mengirim pesan kepada keluarganya memberitahukan tentang keberangkatannya bersama Aleta. Sampainya di bandara, Faris langsung turun dari mobil dan berjalan memutar untuk membukakan pintu kepada Aleta. Sedangkan supir yang mengantar mereka sedang sibuk mengeluarkan koper mereka berdua dari dalam bagasi. Setelah pintu mobil terbuka, Faris langsung menarik tangan Aleta tanpa berkata apa-apa, dan Aleta hanya menurut tanpa berkata-kata dan tanpa menatap Faris. Tepat pukul 4.20 dini hari pesawat yang mereka tumpangi take off. Aleta memilih untuk duduk di samping jendela dan Faris duduk di sampingnya. Dalam perjalanan Aleta kembali menangis karena dia sangat merasa sedih pergi ke negara asing dengan laki-laki yang sudah menghancurkan dirinya tanpa ada keluarganya yang menemaninya, dan Faris yang melihat itu dengan segera mendekatinya dan berbisik di telinganya, "Hapus air matamu. Kamu tidak malu semua orang melihatmu." Bisik Faris yang membuat Aleta makin kesal dan emosi. "Kenapa aku harus malu? Semestinya kamu yang malu," ketus Aleta dengan nada yang sedikit naik yang membuat Faris langsung malu karena ditatap oleh semua orang yang ada di dalam pesawat itu. Faris yang sudah terlanjur malu itu hanya tersenyum kepada orang-orang yang sedang menatap mereka, sedangkan Aleta dia kembali membuang muka dari Faris sambil menghapus air matanya.